Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official, dan terima kasih atas dukungan, support, subscribe, dan like-nya, juga komen di setiap video-video saya. Pada kesempatan kali ini, saya baru saja melihat sebuah video di channel YouTube yang mungkin dari logatnya itu orang Madura, sama seperti saya, orang Madura. Tapi jelasnya saya orang Bangkalan. Di channel YouTube yang saya saksikan barusan, beliau itu pertama menyampaikan prolog bahwasanya warga Nahdlatul Ulama dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, para ulama-ulama kita itu tidak ada yang mengajarkan untuk membenci para habaib. Jadi kalau ada orang yang membenci habaib, itu berarti dia keluar dari manhaj gurunya. Kalau memang dia santri yang pernah mondok di pesantren para alim ulama NU. Kemudian singkat saja beliau itu membacakan sebuah artikel yang diposting di laman Facebook, di mana di artikel yang dia bacakan itu isinya adalah, ketika ada santri yang berperilaku baik, sopan dan beradab, maka tanyakan di mana dia dahulu pernah mondok atau alumni pesantren mana dia. Akan tetapi ketika ada seorang santri yang perilakunya tidak baik, tidak berakhlak, beretika dan beradab, jangan ditanya dia alumni mana, karena tidak ada satupun pondok pesantren itu yang mengajarkan santrinya untuk membenci para habaib. Kemudian apabila ada santri yang membenci habaib, itu berarti keluar dari manhaj gurunya. Bahkan banyak santri alumni Sidogiri, dia sebutkan alumni Dalwa, Lirboyo, dan lain sebagainya, itu juga terpengaruh dengan polemik nasab ini sehingga mencaci maki para habaib. Kemudian tidak ada pondok pesantren itu yang mengajarkan santrinya untuk membenci para habaib sejak zaman dahulu. Para leluhur ulama-ulama kita, kecuali pesantrennya Kiai Imad, Gus Fuad, dan Kiai Nur Ihya yang mungkin mengajarkan santrinya untuk membenci para habaib. Nah, ini menurut saya tidak memahami kronologi dan tidak update, sehingga pernyataan tersebut itu adalah pernyataan orang yang kaget kemudian langsung bereaksi. Semestinya kan orang itu ketika kaget, dia melihat dulu apa yang membuat dia kaget, kenapa dia kaget.
jangan langsung bereaksi. Karena reaksi spontan itu kadang-kadang tidak tepat pada sasarannya. Sehingga yang tadinya berniat ingin menyadarkan umat dalam rangka untuk meredam polemik nasab ini, justru malah menjadi fitnah yang terkini gitu loh. Menjadi fitnah yang baru. Karena gini, saya tidak melihat sahabat-sahabat saya yang intens ikut mengomentari polemik nasab ini dalam konten-konten videonya itu mencaci maki habaib. Saya tidak pernah melihat itu. Kecuali mungkin ada konten kreator yang tidak berteman dengan saya atau tidak saling subscribe dengan saya, sehingga saya tidak bisa melihat konten-kontennya yang mungkin di dalamnya ada narasi yang mencaci maki para habaib. Termasuk saya, silahkan dicek. Saya itu setiap menyebut nama seorang habaib, baik ketika saya kritik pendapatnya atau ketika saya ikut mengomentari silsilah nasabnya berdasarkan teori ilmu nasab yang ditukil oleh Kiai Imad di dalam buku riset ilmiahnya itu, saya tidak pernah menyebut namanya. Saya selalu menyebut nama beliau para habaib ini dengan sebutan Habib di awalnya. Justru malah ini berbalik. Kalangan mereka, para habaib ini, dan juga para pendukungnya itu, yang justru malah tidak beretika dan tidak berakhlak. Ketika berbeda pendapat, ketika mengomentari orang lain, ketika mengkritik orang yang mendukung tesisnya Kiai Imad, itu bisa dilihat ini bukan fitnah. Bahwasanya mereka itu seringkali kiai dihilangkan nama kiainya, langsung disebut namanya. Seperti yang saya ceritakan tadi itu, menyebut Kiai Imad dengan Imad atau Pak Imad gitu. Ada juga yang menyebut Kiai Fuad Pleret dengan sebutan Fuad Botak gitu. Ada juga yang mengkritik gelar KRT-nya Kiai Nur Ihya. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat itu semua, yang tidak beradab yang mana? Sementara saya melihat videonya Kiai Nur Ihya, saya melihat Kiai Imad, saya melihat teman-teman yang ikut mendukung polemik nasab ini, itu mereka tidak pernah menyebut nama Habib, Ustadz atau Kiai yang mendukung keabsahan nasabnya para habaib ini, yang dipertanyakan oleh Kiai Imad ini, dengan langsung menyebut namanya. Jadi marilah kita itu jujur gitu loh. Kalau mau bicara etika dan adab, ya Anda jangan melihat orang lain sebelum Anda melihat diri Anda sendiri gitu loh. Bahkan saya sering ketika mungkin saya terpeleset lidah di dalam membaca kitab, walaupun saya yakini makna yang saya sampaikan dan maksud dan tujuannya itu tidak keluar dari konteksnya, itu untuk menyebut saya saja, itu tidak menyebut nama saya gitu, menyebut dengan sebutan yang lain, dan itu banyak. Tapi ya kita profesional, karena kita ini sedang berdiskusi tentang ilmu nasab. Walaupun kami ini bukan bagian dari orang-orang yang punya kredibilitas di bidang ilmu nasab, tapi kan bu ya jangan segitunya gitu loh. Wong kami saja walaupun kontra dengan keabsahan nasabnya para habaib,
kami juga masih menghormati para habaib. Dengan apa? Dengan menyebut nama beliau diawali dengan sebutan Habib. Kan begitu. Nah, kira-kira demikian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, bahwasanya akhir-akhir ini banyak penggiringan-penggiringan opini di mana sebelum adanya polemik nasab ini kita sering, bahkan sangat sering melihat para habaib itu yang sangat arogan, suka merendahkan orang lain, kemudian menyebut seorang kiai langsung menyebut namanya tanpa menyebut gelar kekiaiannya dan lain sebagainya. Dan ketika sudah terjadi polemik nasab ini kayaknya mereka sudah mulai kayak bunglon nih, yang tadinya menampakkan sifat aslinya sekarang menutup diri dengan jubah-jubah keanggunan, keramahan, kemudian kesabaran gitu kan, menampilkan sok bijaksana gitu loh. Padahal sebelum-sebelumnya bagaimana? Jadi artinya begini, untuk menilai orang itu kita harus melihat rekam jejak dan track recordnya, dan jangan langsung menilai orang itu hanya berangkat karena kaget saja, tapi telaah dulu, pelajari dulu kronologinya bagaimana. Nah, kira-kira demikian ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.